Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini, saya akan membahas tentang brand mobile phone dan marketnya. Tutorial untuk tugas komunikasi dan negosiasi. Langsung saja, saya akan melakukan share screen. Nah, di sini. Di sini ada brand Nokia, Sony Ericsson, Motorola, BlackBerry, dan Samsung. Siapa sih yang tidak tahu brand Nokia, Sony Ericsson, dan Motorola? Mereka merajai mobile phone pada tahun 2000-an dan market leader dipegang oleh Nokia. Sony Ericsson dan Motorola melakukan persaingan ketat untuk merebut market Nokia agar memposisikan sebagai market leader. Dan awal tahun 2010, BlackBerry merebut market mereka dan menjadikan market leader. Setelah itu direbut oleh Samsung hingga saat ini. Kemana brand-brand itu sekarang seperti Motorola, Nokia, BlackBerry, dan Sony Ericsson? Dan bagaimana cara Samsung bisa merebut brand-brand yang bergengsi pada kala itu? Langsung saja kita masuk ke jenis marketing. Nah, di sini ada jenis marketing yang saya pahami, ada head-to-head, guerrilla, flanking, dan defense. Head-to-head, segmen sama, inovasi sama. Seperti contoh, misal ada brand A dan brand B. Brand B ingin merebut market brand A agar bisa memposisikan sebagai market leader. Brand B melakukan segmen yang sama dengan brand A dan inovasi yang tidak jauh dengan brand A agar bisa merebut market brand A. Selanjutnya ada guerrilla. Guerrilla misal ada brand A, brand B, brand C, dan brand D. Brand D ingin merebut posisi brand A. Dia tidak langsung merebut brand A, tapi dia secara perlahan. Dia merebut posisi brand C, setelah brand C bisa direbut, dia merebut posisi brand B, setelah brand B direbut, dia baru merebut posisi brand A agar menjadikan dia market leader. Selanjutnya ada flanking. Jadi flanking di sini secara tiba-tiba merebut marketing leader A. Seperti contoh tadi ada brand A, brand B, brand C, dan brand D. Brand D ingin merebut market brand A. Dia tidak seperti guerrilla tadi yang saya bilang, dia langsung merebut brand A, tetapi secara perlahan dan senyap. Di sini misal seperti contoh brand A, brand B, dan brand C melakukan inovasi yang sangat besar-besaran. Nah, brand A, brand B, brand C ini melakukan inovasi dan menghabiskan dana untuk melakukan research and development. Brand D di sini tidak mengeluarkan R&D, tidak melakukan biaya research and development. Dia hanya meniru inovasi dari brand A, B, C. Hingga dirasa sudah cukup meniru, dia baru melakukan R&D dan merebut posisi brand A, langsung menyerang ke brand A. Selanjutnya ada defense. Defense di sini untuk market leader, seperti contohnya Nokia tadi yang merupakan market leader pada tahun 2000 untuk mobile phone. Dia melakukan marketing defense agar dia bisa tetap menjadi marketing leader. Nah, di sini yang akan saya tekankan adalah pada brand Samsung. Brand Samsung ini menurut saya dia melakukan jenis marketing flanking. Nah, jadi pada Nokia, Sony Ericsson, dan Motorola, dia melakukan research and development seperti yang saya contohkan flanking tadi, dia melakukan research and development yang sangat besar-besaran. Dan Samsung sendiri, dia tidak melakukan research and development. Jadi dia tidak mempunyai biaya untuk research and development tersebut. Samsung sendiri, seperti yang kita ketahui, dia tidak hanya mobile phone, dia ada barang elektronik seperti AC, kulkas, TV, bahkan mesin cuci, yang penjualannya juga cukup besar. Nah, ketika Samsung sudah merasa cukup meniru inovasi dari Nokia, Sony Ericsson, dan Motorola, dia baru mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk research and development-nya. Dan untuk saat ini, Samsung berjaya setelah dia bekerja sama dengan Android dan Google. Android sendiri merupakan perusahaan yang telah diakuisisi oleh Google. Google ini dia memiliki data user yang nantinya bisa dipakai. Google ini memiliki data user yang cukup besar di dunia, dan Android ini merupakan modernisasi yang disebut Linux. Di sini dia bekerja sama
Dan Google dan Android ini dia tidak memiliki mobile phone. Makanya dia mengajak kerjasama Samsung. Akhirnya Samsung memasuki yang menjalani kerjasama dengan Android dan Google. Menurut saya, Google dan Android sendiri, dia telah mengajak kerjasama pada Nokia. Karena Nokia sudah melakukan R&D yang besar-besaran, dia terlalu percaya diri pada R&D-nya, dia menolak ajakan Android dan Google. Kenapa saya bisa katakan itu? Hingga pengeluaran mobile phone Nokia yang terakhir, dia tidak menggunakan Android. Dia malah melakukan kerjasama dengan Microsoft pada kala itu. Nah, di sini saja ada BlackBerry. Kemana BlackBerry dan kenapa tidak kerjasama dengan Android dan Google? BlackBerry pada kala itu memiliki fitur yang disebut dengan BBM atau BlackBerry Messenger. BlackBerry Messenger ini merupakan fitur yang modern pada kala itu karena dia tidak menyedot banyak pulsa untuk chattingan seperti sebelumnya ada SMS. SMS itu yang semakin banyak Anda message orang, dia akan menyedot pulsa yang banyak. Beda kalau BBM. BBM hanya menyedot pulsanya sekali saja. Nah, pasti ada pertanyaan kenapa saya tidak menyebutkan brand Apple. Brand Apple sendiri menurut saya itu beda segmen. Karena Apple itu memiliki eksklusivitas dan segmen untuk Apple sendiri itu kalangan menengah ke atas. Beda dengan brand-brand yang ini, dia memiliki kalangan untuk dari bawah hingga atas. Dia memiliki HP yang fiturnya biasa hingga HP yang sangat canggih. Dan Samsung sendiri saat ini, dia melakukan R&D-nya, dia memiliki fitur yang diperbarui tiap tahun, seperti kameranya yang sangat canggih, RAM-nya, mungkin memorinya yang diperbesar, seperti itu. Nah, di sini saya sangat suka dengan perusahaan Google. Dia perusahaan yang sangat besar, tapi dia tetap merasa memiliki persaingan, tetap memiliki pesaing. Kenapa bisa saya katakan itu? Karena Google telah mengakuisisi YouTube dan Android. Karena dinilai YouTube dan Android ini akan menjadi ancaman ke depannya untuk Google, makanya Google mengakuisisi, dan akuisisi itu bisa dijadikan anak perusahaan, bahkan bisa dihilangkan. Nah, seperti ini ada contoh, pada tahun 2010, ada seorang kameramen menggunakan helikopter, dan pada tahun 2020 ada drone. Di sini jangka waktu 10 tahun, seorang kameramen kehilangan pekerjaannya dan digantikan oleh mesin. Di sini kita tidak bisa tetap pada zona nyaman, karena ada modernisasi, kita harus berinovasi untuk bisa survive ke depannya. Seperti kata Steve Jobs, stay hungry and stay foolish. Di sini stay hungry. Kita tidak boleh merasa kenyang, kita harus tetap merasa lapar agar kita tetap berusaha. Dan kita tetap stay foolish. Stay foolish di sini kita tetap merasa bodoh agar kita tetap belajar untuk menjadi yang terbaik. Oke, sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.